ta'ala. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna amin ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun segenap jamaah yang mulia Bapak Ketua DKM beserta segenap jajarannya, para shaimin wa shaimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berada sudah di 10 berapa nih Ustaz? 9 ya. 9 ya. Jadi kita berada di Ramadan ini, semoga Allah berikan kekuatan keimanan dan keislaman kita dalam mengerjakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketekunan. Dan alhamdulillah kita semua mampu hadir di masjid yang mulia ini. Sebaik-baik tempat adalah masjid di mana kita mampu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Semoga langkah-langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal soleh kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mulai kajian kita, melanjutkan. Ini sudah episode yang kedua ya, Ustaz ya. 2 pekan kemarin membahas surah An-Nas, kita lanjutkan sekarang surah Al-Falaq. Jadi 2 surah ini dinamakan Al-Mu'awwidhataini. Jadi di dalamnya di mana dianjurkan untuk berlindung dari sesuatu dengan kejahatan manusia dan sebagainya. Berlindung dari sifat hasad, berlindung dari bisikan syaitan. Dan kita semua merasakannya bahwa ketika kita berada di dalam ketaatan kepada Allah, maka bisikan itu sangat terasa yang hadir dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah, surah Al-Falaq, suratul Falaq, makiyatun aw madaniyatun, 5 ayatin. Ini surah Al-Falaq makiyatun adalah surah makiyah aw madaniyatun dan juga surah madaniyah. 5 ayatin terdiri dari 5 ayat. Nazalat hadis suratu wallati ba'daha. Surah Al-Falaq ini sebagaimana telah diturunkan wallati ba'daha, dan setelahnya surah kama lamma sahara labidun al-yahudiyyu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Labid mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labidun al-Yahudiyu, Labid ini dari bangsa orang Yahudi.
Jadi dia mensihir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi watarin bihi ihda asyrata uqdatan. Pada sebuah tali busur, ya, pada sebuah tali busur 11 uqdah, 11 ikatan. Jadi medianya itu, Pak. Fa'alamuhu Allahu bidzalika wa bimahallih. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi saat itu dengan apa? Dengan sihir itu tempat menaruh wa bimahallihi, itu tempat menaruhnya. Jadi dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Fa uhdira baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Lalu watar itu, ya. Jadi watar itu apa? Sebuah tali busur tadi, ya. Jadi lalu watar itu, sebuah tali itu dihadapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Wa umira bita'awudhi bisurataini. Dan Allah memerintahkan dengan membaca dengan 2 surah. Bita'awudhatain, ya. Jadi surah ini surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas, dinamakan Falaq bin Nas. Fakana lamma qara'a ayatan minhuma, maka adalah Nabi setiap membaca ayat minhuma daripada keduanya ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, inhalat uqdatun, maka terurailah ikatan tali busur tadi yang dijadikan media oleh siapa tadi? Labid. Iya. Sagrondon ini apa getol nih. Ya, labid yang mengatur getolnya. Sebagai media untuk menggunai menenun, apalagi menyihir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi terurai ketika dibaca 2 surah ini. Wa wajada hifatan hatta inhalatil uqad kulluha. Dan Nabi menemukan khifatan itu apa namanya? Sebuah keringanan, ya, keringanan sakitnya. Hatta inhalatil uqad kulluha, sehingga terurailah ikatan-ikatan itu semuanya. Jadi lepas dengan sendirinya. Siapa yang melepas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qama ka'annama nushitu fi iqal. Tuh. Dan Nabi berdiri seakan-akan bangun dari belenggunya. Jadi semuanya terbebas dengan membaca surah apa tadi? Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi senjata kita itu nggak usah yang aneh-aneh. Ini nyari ke gunung-gunung, kemana saja dicari. Katanya ilmu hitam dilawan ilmu hitam lagi katanya. Iya. Jadi bapak nggak usah bingung, ya. Kita itu orang yang dekat dengan pusaka, ya.
senjata pamungkas, yakni kitabullah was sunnah. Jadi dekat dengan Al-Quran. Makanya harus dibaca setiap hari. Jadi jangan pengakuan saya dekat dengan Quran, saya cinta Quran, tapi nggak pernah menyentuhnya. Saya menyentuh Al-Quran, tapi cuma nyenggol doang, tapi nggak pernah dibaca. Saya punya Quran banyak di rumah, tapi Qurannya sampai dulukan, karena nggak pernah ia senggol itu Al-Quran. Jadi kita berlindung kepada Allah di bulan Ramadan ini. Bukan hanya dinamakan Syahrus Siyam, tapi juga dinamakan Syahrul Quran, sebagai bulan di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci Al-Quran, kepada kekasihnya, kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi getolnya luar biasa kalau pengakuan saya cinta Nabi, ya. Tapi baca Quran orang gelem. Jadi muhasabalah di Ramadan ini supaya kita betul-betul Al-Quran selalu dibaca, ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci. Apabila mampu membacanya, dikatakan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran akan Al-Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran, ia akan memberikan pertolongan, ia akan memberikan syafaat kepada sang pembacanya. Khitabnya kepada man, bukan kepada orang yang tidak baca, kepada yang membacanya. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dengan memuliakannya. Syafaat pertolongan kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Dan kita yakin bahwa hari kiamat, hari pembalasan itu ada. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan keberkahan datangnya bulan suci Ramadan ini, hadiah besar yang Allah berikan kepada kita, tahun ini betul-betul kita mampu memuliakannya, memuliakan Ramadan. Karena kita termasuk orang yang sangat merugi manakala kita tidak mampu memuliakannya. Man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi, siapa orangnya yang tidak dapat, yang tidak memuliakan Ramadan yang ia hadapi, Ramadan yang ia jumpai, dia berleha-leha santai, ya, tidak giat menyambutnya dengan memuliakan, mengisi di dalamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad khurib, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapatkan kemuliaan buat selama-lamanya. Kenapa, Pak? Karena Ramadan tahun ini apabila nanti berakhir, ia akan pergi untuk selama-lamanya. Dia tidak akan kembali lagi. Paling kita menunggu Ramadan yang akan datang, kalau umur kita masih ada. Ini rambut udah putih semua ini, Pak, ya. Jenggot udah pada putih, berwarna semua. Ini nasihat bahwa terjadi satu perubahan dari bentuk tubuh kita. Kita sudah berada di lampu kuning. Sebentar lagi kita akan kembali untuk selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halo? Halo? Ngantuk apa ngantuk nih, Pak?
Lanjut. Ya, 10 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab nuzulnya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung birabbil falaki ay as-subhi, berlindung kepada Tuhan yang menguasai ay as-subhi, menguasai subuh, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluknya, ay min hayawanin mukallafin wa ghairu mukallafin wa jamadin kasummi wa ghairi dzalik. Jadi berlindung kepada Allah yang menguasai subuh daripada kejahatan makhluknya. Itu maknanya. Min hayawanin, yakni dari hayawan, mukallafin yang berakal, wa ghairu mukallafin dan juga yang tidak berakal, wa jamadin dan benda mati, kasummi wa ghairi dzalik, kayak seperti umpamanya racun ya, wa ghairi dzalik dan selainnya. Jadi yang namanya ilmu sihir ini bisa apa saja ia lakukan, karena mereka bermohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi senjatanya ini surah Falaq bin Nas. Enggak usah aneh-aneh, datang lagi ya persyaratannya ini itu dan sebagainya ya, sudah rugi total karena keimanannya melenceng. Na'udzubillah. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Jadi wajamadin dan termasuk benda mati, kesumi, kayak seperti racun dan sebagainya. Kok bisa urusan mereka yang mempergunakan ilmu sihir, ilmu tenung tadi ya. Kan ada yang berasumsi masa gini hari katanya masih ada, kan gitu ya. Lah ini ila yaumil qiyamah Pak ya. Jangan diperdaya dengan keadaan perkembangan teknologi dan sebagainya. Semuanya ini akan hilang juga nanti, kembali kepada asalnya. Dan itu bagi Allah sangat mudah untuk mengembalikan sesuatu kepada asalnya. Manusia begitu perkasanya ya, bahkan ia seperti tidak mau mati-mati. Ada yang berapa tahun, 100, 200 sampai bahkan ribuan tahun. Tetapi kalau sudah waktunya Allah kembalikan kepada asalnya. Kemana Pak? Asalnya kemana? Ke tanah. Kita akan kembali juga. Nah, tadinya sesuatu yang tidak ada diadakan dan ditiadakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan ikhlas menerima semua itu. Artinya apa? Kita cuma sedang mengembara. Kita sedang mengembara, berjalan-jalan, bertamasya. Waktu yang sangat sempit ini sebetulnya amat sangat sebentar. Pernah digambarkan ketika Rasulullah SAW berjalan, wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, kita berteduh di pohon ini, berteduh. Lalu Nabi menjelaskan, tahukah kalian apa maknanya berteduh di pohon rindang ini dalam keadaan teriknya matahari di padang tandus yang tidak ada tempat untuk berteduh.
Tidak tahu ya Rasulullah. Perlu kalian ketahui bahwa kita seperti inilah perjalanan di alam dunia. Karena kita akan berangkat sebentar lagi. Kita akan kembali. Kita melanjutkan perjalanan kita. Kita lagi enak-enak berteduh. Kita berangkat. Kita lagi enak-enak menikmati hidup. Kita diberangkatkan, dikembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tuh. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan berlindung dari kejahatan malam apabila bergelap. Gelap gulita ayil laili idza azlama. Yani malam apabila datangnya malam apabila gelap gulita. Awil qamar idza ghab, atau bulan purnama idza ghaba apabila terbenam. Wa min syarrin nafathati ay as-sawahiri tanfithu, berlindung dari, aku berlindung Nabi, aku berlindung kata Nabi dari syarrin nafathati, artinya wanita tukang sihir. Identiknya wanita ya. Kalau Indonesia adanya contohnya film apa itu? Malampir kan? Digambarkannya ya. Tuh ya. Jadi wanita tukang sihir. Tuh. As-sawahiri tanfithu, tukang sihir yang telah meniupkan fil uqadi, ya, meniupkan tanfithu mantra-mantra fil uqadi pada buhul ay allati taqiduha fil khayti tanfukhu fiha bisyai'in. Tuh, meniupkan mantra-mantranya pada buhul. Wih, ada mantranya, benar itu Pak. Ya, dicerita-cerita itu ya, benar itu, seperti itu medianya. Allati taqiduha fil khayti, tuh, yang mengikatnya pada suatu al-khayt, suatu benang. Pada suatu benang, tanfukhu fiha bisyai'in, yang ditiupkan pada suatu mantra. Taqulu min ghairi riqin, yang dibacanya tanpa sedikit ludah, ya. Wa qala az-Zamakhsyari ma'hu kabanatihil madhkuri, atau kabanatil labidil madhkuri, ya, boleh dua-duanya, tergantung mempergunakan kata-katanya ya. Jadi berkata Imam Zamakhsyari, ya, bersama ludah seperti siapa? Kalabid kalubaidil madhkuri. Siapa tadi? Ma'hu kabanatil madhkuri, kabanatihil madhkuri, kayak seperti anaknya Lubed ya, anak perempuan Lubed tadi ya, yang tersebut tadi. Jadi dilakukan oleh wanita seperti anak Pak Lubed. Ya, kalau punya anak nanti jangan namanya Lubed Pak. Jadi enggak tafaulan namanya ya. Namanya Ahmad. Namanya siapa? Muhammad Bahuddin, Abdurrahman, Abdurrahim dan sebagainya. Ini Lubed ini ya, ternyata dari bangsa orang Yahudi. Bahkan sampai anaknya dia mempergunakan ilmu sihir dan ingin mencederai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung dari syarri hasidin idza hasad, ya, kejahatan orang yang
hasud, kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki, apabila ia hasud. Ay Allah wa hasadahu, yakni ia menampakkan ya kedengkiannya. Wa amila bi muqtadahu kalabidil markuri minal yahudi al-hasidina lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nampakkan wa amila bi muqtadahu, dan mengerjakan yang yang dikehendakinya, yang dipengininya, kalabidin al-madhkuri, seperti labid tadi yang disebut tadi, minal yahudi, dari bangsa orang Yahudi, al-hasidina, yang dengki lin nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu salasati syamil, dan penuturan, artinya penyebutan tadi as-salasah, dan penuturan 3 macam asyamil yang terkandung oleh laha ma khalaqa, oleh lafaz ma khalaq ya. Ma khalaq ini apa? Artinya makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang mempunyai sifat hasan, dan dia mempunyai kemampuan dengan cara mempelajari ilmu sihir untuk menyakiti, mencelakakan orang lain. Na'udzubillah. Li syiddati syarriha, karena sangat buruknya, ya, sangat buruknya itu ketiga kejahatan tadi. Jadi kita berlindung adanya surah Al-Mu'awwidhatayn ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu senjata yang ampuh, ya, senjata yang ampuh untuk mengusir gangguan daripada ilmu sihir, ilmu teluh, tenun dan sebagainya. Karena berasal dari al-hasad. Jadi kita juga berlindung dari sifat hasad. Jangan sampai karena awal dari hasad ini akan menghancurkan. Ya, sebetulnya bukan hanya menghancurkan orang lain, tapi yang memiliki hasad dia tidak akan hancur, kebaikannya akan punah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hataba." Kata Nabi, jauhkanlah dirimu dari hasad itu, ya. Fa innal hasada, maka sesungguhnya sifat hasad yakulul hasanati, ya, memakan kebaikan. Hasud itu akan memakan kebaikan. Karena takulun narul hataba, diibaratkan sebagaimana api memakan kayu, dia akan habis. Kira-kira kalau kayu terbakar, ia akan habis, akan bertambah. Habis kayu itu, ibaratnya kebaikan kita akan dikikis habis apabila kita membiarkan sifat hasad yang selalu ada di dalam hati kita. Karena setiap manusia itu mempunyai sifat hasad. Tapi bagaimana kita mampu untuk menghilangkan, untuk mengobatinya, dengan cara kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyakin baca surah Falaq bin Nas ini. Ketika kita mau tidur, dianjurkan membaca di surah Falaq bin Nas ini diawali dengan surah Al-Ikhlas. Baca, yakin tidak ada satu kejahatan yang akan menyentuh kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Itulah kajian pada hari ini. Semoga membawa keberkahan buat kita. Setidaknya kita ingat keistimewaan Al-Quran. Semoga kita mampu untuk membaca, bahkan sampai mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Kita baca doa. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala sahabatu Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna wudhu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takhashshu'ana wa tadarruna wa ta'abbudana wa tamin taqsin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bil ilmi wa zayyina bil hikmati wa jamilna bil 'afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.